Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung Terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung Terkini di Tribun Lampung selengkapnya. Ya, kabar pertama datang dari bocah 6 tahun yang tenggelam saat berenang di pesisir laut Bandar Lampung. Camat Bumi Waras Budi Ardianto memaparkan terkait dengan kronologi bocah berusia 6 tahun yang tenggelam di pesisir laut Bandar Lampung bernama Alfian. Dikatakannya korban Alfian berenang di laut menggunakan perahu gabus. Kemudian sang bocah terkejut dan terlepas dari perahu gabus atau busa styrofoam yang digunakannya. Korban pun tenggelam di laut sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dan sampai saat ini belum ketemu keberadaannya. Petugas dari BPBD Damkar, Basarnas bersama dengan masyarakat serta para nelayan setempat masih berusaha untuk melakukan pencarian terhadap korban. Pencarian korban pun dilakukan dengan menebarkan jaring pada sisi di mana tempat korban tenggelam. Sebelumnya diinformasikan bocah berumur 6 tahun bernama Alfian tenggelam di pesisir laut Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung pada Jumat 26 Januari 2024. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan mengatakan, seorang bocah berumur 6 tahun tenggelam di pesisir laut Kecamatan Bumi Waras. Diketahui korban tenggelam tersebut masih duduk di bangku taman kanak-kanak yang merupakan warga Jalan Ikan Kiter, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Diduga korban hanyut pada pukul 10 pagi hari. Diduga korban ini pada saat terjadi ini sedang berenang bersama 2 orang rekannya, tetapi mungkin karena ada faktor angin. Tapi ini berdasarkan informasi yang kami terima ya, informasi material lapangan, rasanya terbawa angin karena pelampung yang digunakan ini menggunakan styrofoam yang terbawa hanyut sehingga korban juga ikut terbawa. Nah, kemudian korban ini tenggelam, 2 rekannya yang lain ini berusaha menyelamatkan, tetapi karena memang sama-sama masih kurang lebih 5 tahun 6 tahun sehingga tidak bisa melakukan upaya menyelamatkan rekannya. Kemudian segera melaporkan kepada Polres setempat. Dari Basarnas juga turun tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, Damkar, BPBD, kemudian TNI Polri, dari kecamatan juga RT Linmas beserta relawan dan warga masyarakat untuk membantu mencari. Kemudian juga kita menggunakan perahu karet dan juga perahu dari Basarnas dan Airut, juga dibantu oleh perahu nelayan yang juga ikut melakukan pencarian. Tentunya mudah-mudahan ini segera kita temukan korban yang hanyut ini. Untuk radius Koordinasi dengan Basarnas karena arah angin tadi menuju ke Gunung Kunyit ya, Bengkala, kita fokus di daerah situ. Kemudian pada siang hari ini kita fokus ke arah tengah karena angin sudah mengarah ke arah sana. Kemudian juga kita menggunakan metode menebar jaring dengan harapan ketika ditebar ini korban bisa tersangkut, karena berdasarkan analisa dari tim gabungan kondisi korban kalau masih di bawah 1 hari ini masih di bawah air, arti formasi yang kita gunakan untuk melakukan pencarian. Kalau korban tadi ini tidak menggunakan pakaian, hanya pakai celana ya, celana pendek. Ini lepas tadi setelah Jumatan tadi sudah kita temukan pelampungnya, sudah di arah radius di tengah, makanya kita fokus ke arah pencarian di tengah karena tadi pagi kita di daerah Gunung Kunyit dan di sekitar Styrofoam. Kalau untuk foto lebih kita ada 100 lebih ya, karena dibantu tim SAR gabungan ini terdiri dari
Damkar, BPBD, Polri, kemudian juga Ya, Bunda Eva tak persoalkan rekomendasi DPRD tutup pembangunan eks hutan kota. Wali Kota Eva Dwiana angkat bicara terkait rekomendasi DPRD untuk penutupan pembangunan di bekas hutan kota Waihalim pada Lampung. Eva Dwiana menilai rekomendasi penutupan pembangunan di bekas hutan kota Waihalim oleh DPRD pada Lampung itu tidaklah masalah. Pihaknya tak mempermasalahkan pembangunan di bekas hutan kota yang sesuai dengan aturan. Hal itu lantaran kedepannya Bandar Lampung akan menjadi kota yang lebih modern dengan berbagai pembangunan. Eva mengaku pihaknya mendukung penuh pembangunan di Bandar Lampung asal pengembang menaati semua aturan yang telah ditetapkan. Eva juga menyebutkan terkait pendapat sejumlah pihak mengenai pembangunan di bekas hutan kota ini merupakan hal yang sah-sah saja. Selain itu, Eva juga meminta ini kita lagi evaluasi kalau untuk kebaikan yang nggak baik udah nggak ngomong nggak baik ya, yang kita siap gitu ya. Ya kalau misalnya kan ini pendapat orang banyak, tapi kan kita Kota Bandar Lampung harus bisa menjadikan kota dan harus semua dilibatkan. Kalau ada sedikit masukan, saran itu nggak apa-apa. Tapi kita harus memang pengelola juga harus bisa menjelaskan. Tol Bakter operasi odol, cegah kecelakaan gegara buatan lebih. Pengelola Tol Bakauheni terbagi besar melakukan operasi kendaraan bermuatan lebih atau overdimension dan overload alias odol di pintu Tol Natar Lampung Selatan pada Jumat 26 Januari 2024. Operasi odol dilakukan sebagai wujud konsistensi pengelola Tol Bakter untuk mencegah adanya kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang bermuatan lebih serta sebagai upaya mewujudkan program Zero Odol dari Kementerian Perhubungan. Operasi odol sendiri dilakukan bersama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan. Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah 6 Provinsi Bengkulu Lampung sebagai pihak yang berwenang menentukan ukuran standar dimensi dan muatan kendaraan dan juga penegakan sanksi. Dalam operasi tersebut, kendaraan yang melintas dilakukan penimbangan dan pengecekan panjang kendaraan di pintu Tol Natar. Selain itu, petugas juga melakukan pendataan kendaraan seperti pengecekan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, dan surat uji kendaraan bermotor atau KIR. Dari hasil pengecekan kendaraan selama operasi odol, terdapat 34 kendaraan yang ditilang yang terdiri dari 3 kendaraan golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Adapun pelanggarannya yaitu 14 kendaraan kelebihan muatan, 19 kendaraan KIR mati serta 1 kendaraan overdimensi. Manajer Operasi Ruas Tol Bakter Andri Pandiko mengatakan, operasi ini dilakukan sebagai sarana penertiban dan juga edukasi ke para pengendara yang akan masuk jalan tol Bakauheni terbagi besar. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengapresiasi pihak pengelola Tol Bakter yang bersama-sama menggandeng pihak Dishub, BPTD, serta kepolisian yang konsisten melakukan operasi odol setiap bulannya di tiap-tiap pintu Tol Bakter. Pertama kami sampaikan apresiasi pada HK ya yang terus intens kita melakukan penegakan di tol terkait pelanggaran odol, dan ini juga bisa dikembangkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Kita bersinergi terus dengan kepolisian, dengan balai, kemudian dengan tol, dengan kabupaten untuk terus kita berupaya menekan jumlah pelanggaran odol yang ada di Lampung, khususnya di jalan tol. Nah ini kemarin kita di akhir tahun kemarin kita sudah menilang 1.680 tilang odol se-Lampung. Memang kebanyakan kita kemarin menilangnya di perbatasan di Waikanan, karena dari temuan ternyata banyak pelanggaran odol itu dijumpai dari Sumsel ke Lampung, dan itu banyak kendaraan batubara. Nah ini kita lagi godok, kita lagi evaluasi, kita akan berkirim surat ke Pak Menteri apa langkah-langkah strategis ke depan. Karena kita ketahui bahwa dampak odol ini luar biasa.
Jadi sekarang jalan jalan nasional yang ke Waikanan itu separuh itu rusak. Karena separuh itu yang dilalui kendaraan odol yang dari dari Sumsel, yang separuh dari sini enggak. Kalau istilahnya sepatu itu selen, sendal itu selen. Nah ini bagaimana ke depan kebijakannya, kita sedang membuat perda juga. Nanti perda terkait dengan pengenaan denda yang lebih tinggi. Kemarin perda kita, kalau kita denda maksimum odol itu kan 500.000. Kalau dimensi 24 juta, ini kita coba ke 50 juta pengenaan denda nanti. Dan ini sudah bersinergi, HK sudah ada pasal untuk menolak kendaraan MST di atas 8 ton ya Pak, dan JBI di atas MST-nya di atas 8 ton. Tapi kalau nanti batu bara itu boleh, kita nggak ngelarang, tapi kendaraannya dibatasi JBI-nya 8 ton, itu kendaraan besar. Ya, damage faktor dampaknya terhadap jalan itu tidak tinggi. Nah ini kita berharap nanti masing-masing memiliki kegiatan hubungan di sub seperti kemarin bisa rutin, kemudian dari HK rutin, dari balai rutin, sehingga setahun itu tidak ada kosong. Karena kalau sering ada kekosongan itu nanti pelanggaran meningkat. Seperti kemarin kita COVID itu kan, kita nggak ada gakum, ya pelanggaran luar biasa. Ya, Eva Dwiana segera resmikan jembatan Pulau Pasaran Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana tak lama lagi akan meresmikan jembatan Pulau Pasaran. Hal itu dilakukan guna memberikan kenyamanan antara pengendara dan juga pejalan kaki yang melintas di jembatan Pulau Pasaran tersebut. Pembangunan jembatan Pulau Pasaran diketahui menelan anggaran hingga 5 miliar rupiah. Sekot Bandar Lampung Iwan Gunawan menjelaskan jembatan Pulau Pasaran dibangun guna mempermudah akses masyarakat ke luar pulau. Jembatan Pulau Pasaran merupakan akses darat satu-satunya warga menuju daratan Kota Karang. Kondisi jembatan tersebut diketahui sebelumnya mengalami rusak parah. Ini Bunda lagi nunggu Pak Umar. Sebenarnya ini udah mau kita resmikan. Tapi Bunda ini pengennya yang untuk yang dulu sudah lama harus diperbaiki supaya dipergunakan untuk pejalan kaki. Jadi pejalan kaki sama yang berkendaraan tidak bersimpangan biar nggak rumisan gitu. Dan itu kan udah jadi warna-warni. Ya, di Suku Bandar Lampung anggarkan 400 juta rupiah untuk marka jalan dan warning light. Dinas Perhubungan Bandar Lampung menganggarkan 400 juta rupiah guna perbaikan marka jalan dan warning light di sejumlah jalan. Ia merincikan perbaikan marka jalan ini berada di Jalan Patimura, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Yasir Hadibroto, Jalan Putri Balau, dan Jalan Ridwan Rais. Sementara untuk warning light ada di 2 titik, yakni Tanjung Senang dan Pulau Sebesi. Iskandar menyebutkan lantaran keterbatasan anggaran, maka perbaikan dan penambahan rambu lalu lintas menggunakan skala prioritas. Kita ada penambahan anggaran untuk marka jalan di beberapa ruas. Kemudian untuk penambahan lampu warning light ada di 2 titik. Satu di pertigaan Hendro Suratmin Pulau Sebesi itu Sukarame. Yang kedua di Jalan R.A. Basit, jalan apa namanya itu? Yang di daerah Tanjung Senang itu, di turunan flyover Urip itu loh, itu yang pertigaan itu, yang 2 di situ. Jalan apa namanya? Itu berapa bang anggarannya? 2? Kalau untuk market 300, untuk warning light itu 100 di 2 titik. Oh, jadi 400 juta. Marka itu di mana aja, Bang? Markanya mungkin nanti satu di Jalan Patimura. Patimura. Ya. Kemudian di jalan apa tuh? Urip Sumarjo. Ya. Jalan Yasir Hadibroto. Iya. Disduk Capil klaim warga Bandar Lampung belum rekam IKTP hanya 1%.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung klaim hanya 1% warga Bandar Lampung wajib KTP yang belum melakukan rekaman iktp. Persentase warga yang belum melakukan rekaman iktp itu diungkapkan oleh Kadis Dukcapil Pemkot Bandar Lampung, Febriana. Febriana menuturkan jumlah penduduk Bandar Lampung saat ini mencapai 1,96 juta orang. Dari angka tersebut, 796.000 orang merupakan warga yang wajib KTP. Ia menerangkan dari 796.000 orang itu, 99% diantaranya telah melakukan perekaman iktp. Febri menyebut hingga saat ini pihaknya terus mengejarkan upaya untuk perekaman KTP dengan jemput bola. Febri juga menyebut masih adanya 1% warga yang belum melakukan perekaman KTP lantaran merasa belum memiliki kepentingan. Namanya yang usia sudah lebih di atas 17 tahun sampai kapan sih? Sampai seterusnya, dan memang bayaran ini kan bayaran yang rutin ya. Kenapa sih wajib KTP masih banyak yang belum melakukan KTP? Kenapa masih banyak yang belum melakukan KTP? Mungkin yang bersangkutan punya KTP, punya nik banyak, punya nik ganda, lebih dari satu nik, sehingga sudah melakukan KTP dengan nik yang lain. Ya baiklah Tribuners, itulah tayangan Berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.